biasa berjumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Hukuman Edi Prabowo di Korting, PSI murka. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap parpol lainnya? Catatan singkat tentang pengurangan hukuman dari Pak Edi Prabowo yang mantan Menteri Kelautan ya, KKP. Begini, ada yang tanya, ini isu hukum atau isu politik? Jawabannya ya dua-duanya. Politisi yang korup dan dihukum. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Tapi dengan alasan telah bekerja dengan baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka dalam amar keputusan kasasi Hakim Mahkamah Agung mengkorting vonis hukuman Edi Prabowo. Apa-apaan ini? Ketika kabar soal ini tersiar, sontak PSI lewat Aryo Bimo, juru bicara bidang hukum, protes keras. Jangan mengada-ada. Ini bisa jadi presiden buruk katanya. Suatu putusan dengan alasan yang mengada-ada. Bagaimana mungkin jabatan yang baru diemban sekitar 1 tahun dan kemudian ditangkap ketika selesai membelanjakan uang hasil korupsinya, dikatakan telah bekerja dengan baik. Begitu protes Aryo Bimo. Ini bisa jadi presiden buruk dalam tatanan hukum kita. Bagaimana kalau keputusan yang dianggap ceroboh ala Hakim Mahkamah Agung ini jadi jurisprudensi? Kan repot jadinya. Sahabat, sepanjang 2021 sampai 2022 saja masih berentetan. Ada kasus Pinangki, kasus Joko Chandra, kasus Juliari Batubara, kasus RJ Lino, dan terakhir kasus Aziz Syamsuddin yang nyatanya hanya divonis 3,5 tahun penjara. Lagi pula, apa urusannya Mahkamah Agung kok malah jadi penilai kinerja seorang menteri? Apakah baik atau buruk kinerja menteri itu urusannya presiden, eksekutif, bukan Mahkamah Agung, yudikatif. Tapi kalau di tengah masa jabatan si menteri tertangkap basah di OTT KPK, lalu masuk ke ranah hukum, nah itu jelas jadi urusannya Mahkamah Agung. Nah, dalam kasus ini legal review atau manajemen review. Sekedar info sahabat, dalil Mahkamah Agung soal yang dibilang kinerjanya baik itu adalah Edi Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 diganti dengan Permen nomor 12 tahun 2020 yang dianggapnya sebagai upaya menyejahterakan nelayan kecil. Ini soal benih lobster itu loh. Maka tak heran jika Aryo Bimo menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung ini pekat berbau muatan politis. Tercermin juga dari pidana tambahan pencabutan hak politik dikurangi dari 3 tahun putusan banding menjadi 2 tahun. Nah, bukankah 2 tahun lagi ada pemilu serentak 2024, Pilpres, Pileg, dan Pilkada? Partai Solidaritas Indonesia mengkritik keras pertimbangan hukum Mahkamah Agung sehingga menjatuhkan vonis lebih ringan daripada putusan banding, yaitu dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara kepada terdakwa kasus korupsi Edi Prabowo. Alasan MA mengurangi hukuman adalah karena Edi Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Ini bisa menjadi presiden buruk. Ini putusan dengan alasan yang mengada-ngada. Bagaimana mungkin baru menjabat sekitar 1 tahun kemudian yang bersangkutan ditangkap ketika selesai membelanjakan uang korupsi, lalu dikatakan telah bekerja dengan baik? Indikatornya apa? Maaf, Yang Mulia, ini putusan Mahkamah Agung yang semestinya membentuk jurisprudensi hukum nasional. Sirna sudah asa akan hadirnya seorang Artijo Alkotsar yang baru di Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung harus bekerja keras untuk bisa menghadirkan kembali wajah Mahkamah Agung yang menakutkan bagi koruptor. PSI juga melihat putusan MA ini bermuatan politis ketika pidana tambahan pencabutan hak politik dikurangi dari 3 tahun pada saat putusan banding kemudian menjadi 2 tahun. Semoga tidak pernah terjadi ada menteri yang mantan koruptor ya. Sementara di negara lain menteri yang baru terindikasi korupsi saja mundur. Di sini harus tertangkap dulu baru diberhentikan. Sangat menyedihkan. Padahal sebelumnya PSI memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi DKI, yang menambah vonis 5 tahun di pengadilan tingkat pertama menjadi 9 tahun di pengadilan tingkat banding. Nah, daya rusak korupsi itu jelas. Tapi seberapa besar atau berat hukuman yang dijatuhkan, itulah yang akan mencirikan apakah korupsi itu benar-benar dianggap sebagai extraordinary crime atau sama aja dengan pidana yang lainnya.
Sama kita juga jadi teringat nih soal penolakan DPR RI baru-baru ini yang mengeluarkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan RUU pembatasan transaksi uang kartal dari program legislasi nasional Prolegnas, jadi dikeluarkan dari Prolegnas. Dan DPR itu isinya adalah orang-orang dari partai politik. Maka lagi-lagi, apakah ini terkait dengan selentingan kabar bahwa fulus hasil korupsi itulah yang bakal jadi semacam mahar untuk kepentingan logistik parpol? Walau ada parpol yang mengaku sistem perekrutannya tanpa mahar segala. Nah, lantaran ulah Hakim Mahkamah Agung ini pekat berbau politis, maka wajar pula lah jika publik saat ini juga ikut mempertanyakan sikap resmi partai-partai politik lainnya terhadap kasus pengkhianatan terhadap semangat anti korupsi ini. Apakah parpol-parpol itu masih konsisten dan tidak omdo saja berjualan slogan anti korupsi hanya semasa kampanye? Sementara ini yang sudah jelas adalah sikap politik dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang walau masih sebagai parpol non-parlemen atau non-DPR RI, tapi toh ia konsisten dalam kerja politiknya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan parpol lainnya? Setujukah dengan putusan kasasi Mahkamah Agung ini? Mana nih suaranya? Nah, review penutup ya. A corrupt judge does not carefully search for the truth. Demikian catatan tentang hukuman Edi Prabowo yang di-courting oleh Mahkamah Agung. PSI-nya murka, pertanyaannya bagaimana sikap parpol lainnya? Semoga bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.